Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman SD 2, hari ini bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Ridwan. Dan apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian di rumah tetap sehat ya, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman SD 2, sebelumnya Pak Ridwan mohon maaf ya, belum bisa bertemu sama kalian walaupun lewat Zoom. Tapi Pak Ridwan berharap kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Kemudian jangan bersedih atau jangan malas-malasan ya. Pak Ridwan berharap kalian tetap rajin. Rajin membantu orang tua, rajin belajar, rajin murojaah Al-Qur'annya ya dan sebagainya ya. Itu harapan Pak Ridwan. Nah, baik teman-teman, hari ini langsung aja kita mulai. Pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai tema selanjutnya, yaitu temanya apa? Tugasku. Nah, ini tema yang hari ini akan kita bahas. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih arti dari tugas itu apa? Nah, tugas itu sama dengan adalah pekerjaan yang harus kalian lakukan atau aktivitas yang harus kalian lakukan ya. Misalkan tugas kalian sebagai seorang siswa adalah belajar, kemudian apalagi mengerjakan PR, itu tugas ya. Kemudian tugas kalian di rumah misalkan apa? Membantu orang tua, bisa itu mencuci piring, mencuci apa peralatan makan kalian ataupun sebagainya. Nah, itu adalah tugas ya. Jadi tugas itu sama dengan kewajiban atau aktivitas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, berikutnya kita langsung mulai aja. Nih, di bawah Pak Ridwan punya satu cerita teman-teman. Nih, Pak Ridwan punya satu cerita. Nanti kalian bisa mendengarkan atau bisa ikut membaca ya cerita ini. Nah, baik Pak Ridwan bacain. Judulnya adalah Membantu Ibu. Nah, judulnya apa? Membantu Ibu. Ya. Pagi ini sangat cerah. Semua orang akan memulai aktivitasnya masing-masing. Begitu juga dengan Mumtaz. Setiap pagi, Mumtaz selalu membantu ibu. Mencuci piring adalah tugas Mumtaz setiap pagi. Itu semua ia lakukan sebelum memulai belajar. Mumtaz senang jika membantu ibu. Mumtaz melakukannya tanpa meminta imbalan. Membantu ibu. Pagi ini sangat cerah. Semua orang akan memulai aktivitasnya masing-masing. Begitu juga dengan Mumtaz. Setiap pagi, Mumtaz selalu membantu ibu. Mencuci piring adalah tugas Mumtaz setiap pagi. Itu semua ia lakukan sebelum memulai belajar. Mumtaz senang jika membantu ibu. Mumtaz melakukannya tanpa meminta imbalan. Itu teman-teman ceritanya, yaitu judulnya Membantu Ibu ya. Di sini ada seorang anak yang bernama Mumtaz ya. Nih, di sini ada seorang anak yang bernama Mumtaz. Di sini diceritakan bahwa Mumtaz itu setiap pagi selalu membantu ibunya. Ya, jadi setiap pagi itu Mumtaz selalu membantu ibunya. Membantu apa?
Di sini dijelaskan yaitu membantu mencuci piring. Dan mencuci piring ini adalah tugas Mumtaz setiap pagi. Wah, Masya Allah ya, hebat sekali ya. Mumtaz walaupun seorang anak laki-laki, tapi ia selalu rajin membantu ibunya mencuci piring. Dan itu menjadi tugas Mumtaz setiap pagi. Ya, wah hebat sekali ya Mumtaz ini. Kemudian apa? Lagi nih ya, itu semua ia lakukan sebelum memulai belajar. Wah, jadi sebelum Mumtaz ini mulai belajar, belajar online, jadi Mumtaz ini dia menyempatkan dulu untuk membantu ibunya. Ya, untuk membantu ibunya mencuci piring. Nah, jadi sebelum Mumtaz belajar, dia membantu ibunya mencuci piring. Mumtaz senang jika membantu ibunya. Wah, ternyata Mumtaz ini senang ya, tanpa mengeluh di membantu ibunya, tapi ya justru merasa senang bisa membantu ibunya ya. Kemudian Mumtaz melakukannya tanpa meminta imbalan. Wah, hebat sekali nih Mumtaz ini. Jadi Mumtaz melakukannya tanpa meminta imbalan. Misalkan kalau meminta imbalan pengen pengen dibelikan sepatu baru, pengen dibelikan sepeda. Nah, itu meminta imbalan. Tapi kalau Mumtaz ini dia melakukannya tanpa meminta imbalan. Jadi dia melakukannya secara ikhlas ya. Wah, hebat sekali nih. Kalau kalian gimana nih kalau misalkan membantu orang tua di rumah? Ikhlas atau enggak? Nah, kalau Mumtaz ini melakukannya tanpa imbalan atau ikhlas. Wah, Masya Allah ya. Hebat sekali nih Mumtaz ini. Nah, Farijan berharap teman-teman juga bisa mencontoh Mumtaz ini. Ya, dia membantu ibunya setiap pagi sebelum memulai belajar. Dan dia juga membantu ibunya tanpa meminta imbalan ya, atau dia melakukannya secara ikhlas. Nah, itu teman-teman ya, cerita dari seorang anak yang bernama Mumtaz. Nah, baik, berikutnya ada soal yang harus kalian jawab. Soal yang pertama, coba perhatikan. Soal yang pertama, apa judul cerita di atas? Apa judul cerita di atas? Ada yang masih ingat judulnya apa? Coba kita lihat ke atas. Apa judulnya? Nah, ini dia ketemu. Judulnya adalah ini. Ini jawaban nomor 1. Yaitu membantu ibu. Jawabannya apa? Membantu ibu. Salah nih. Membantu ibu. Nah, itu judulnya ya. Nah, tulisan Parjan jelek banget nih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2. Pertanyaannya, apa tugas Mumtaz setiap pagi? Tadi apa nih tugas Mumtaz setiap pagi? Jawabannya mana ya? Jawabannya adalah, coba kita lihat. Begitu juga dengan Mumtaz. Setiap pagi, Mumtaz selalu membantu ibu. Mencuci piring adalah tugas Mumtaz setiap pagi. Jadi jawabannya adalah membantu ibu. Ini jawaban nomor 2 ya. Membantu ibu. Nah, jawabannya adalah membantu ibu. Membantu ibu ya. Kalian nanti bisa di rumah menulisnya dengan bagus ya. Pak Rejan ini jelek banget nih tulisannya nih. Membantu ibu. Wah, sama seperti jawaban yang di atas ya. Membantu ibu. Nah, itu jawabannya. Membantu ibunya dalam apa? Yaitu mencuci piring. Ya, mencuci piring. Tadi udah ada ya jawabannya di atas ya. Mencuci piring. Piring.
piring. Nah, ini tugas Mumtaz yang tadi ya, mencuci piring. Nah, teman-teman. Jadi jawaban nomor 2 adalah membantu ibu mencuci piring ya. Wah, ini kayak mencuci apa gitu ya, mencuci itu ya. Kemudian nomor 3. Bagaimana perasaan Mumtaz jika membantu ibu? Tadi jawabannya apa? Coba kita lihat. Itu semua ia lakukan sebelum memulai belajar. Mumtaz senang jika membantu ibu. Jadi jawabannya adalah senang. Ya, ini jawaban nomor 3 ya, yaitu dia merasa senang atau merasa senang. Nah, ini jawaban untuk nomor ini untuk nomor 3 ya. Jadi dia merasa senang jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir nih nomor 4. Apakah Mumtaz selalu meminta imbalan jika membantu ibu? Nah, jawabannya tadi apa tuh? Mumtaz ini selalu meminta imbalan nggak sama ibunya kalau membantu ibunya? Coba di sini kita lihat. Tadi kan Mumtaz merasa senang membantu ibu. Kemudian Mumtaz melakukannya tanpa meminta imbalan. Nah, berarti jawabannya di sini tidak ya. Mumtaz ini tidak meminta imbalan ya. Karena ia tanpa meminta imbalan. Berarti jawabannya apa tuh? Apakah Mumtaz selalu meminta imbalan jika membantu ibu? Jawabannya apa? Tidak. Wah, ini sangat jelas ya. Tidak. Nah, jawabannya adalah tidak. Nah, tidak. Dia ikhlas. Nah, dia ikhlas ya. Ikhlas. Nah, jadi dia membantunya secara ikhlas ya. Jawabannya adalah tidak. Dia ikhlas ya, atau tanpa meminta imbalan. Nah, itu jawabannya ya. Pertama, judul cerita di atas adalah membantu ibu. Yang kedua, tugas Mumtaz setiap pagi itu apa? Yaitu membantu ibu mencuci piring. Nomor tiganya, bagaimana perasaan Mumtaz jika membantu ibu? Jawabannya, merasa senang ya. Kemudian, apakah Mumtaz selalu meminta imbalan jika membantu ibu? Jawabannya, tidak. Dia ikhlas atau dia membantu tanpa meminta imbalan. Nah, selesai. Itu pertanyaan dari cerita yang ini, yang atas ya, yang si Mumtaz ini. Kemudian di bawah ada cerita lagi nih teman-teman. Ini cukup banyak ceritanya. Nah, kalian tugasnya di rumah adalah silahkan baca cerita ini dan silahkan jawab pertanyaan ini. Nih, wah ada 8 pertanyaan. Silahkan kalian baca cerita yang ini, kemudian jawab pertanyaannya. Ya, siap teman-teman semua? Harus siap ya, karena kita tadi yang sudah disampaikan dalam cerita Mumtaz ini, bahwa eh, kita harus ikhlas ya dalam hal mengerjakan apapun ya, baik itu membantu orang tua ataupun mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kita harus ikhlas, jangan mengeluh, jangan malas-malasan ya. Karena kunci kesuksesan itu salah satunya adalah berusaha dan bekerjalah dengan ikhlas. Itu kunci kesuksesan ya, salah satunya ya. Baik, itu teman-teman ya untuk hari ini. Tema hari ini tugasku. Pertama, kita tadi mendengarkan sebuah cerita pendek, kemudian menjawab pertanyaan dari soal cerita yang di atas, dan juga ada tugas buat kalian membaca cerita yang ini, yang judulnya tugasku, dan menjawab pertanyaannya yang berjumlah 8 pertanyaan ya. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanya ke Pak Ridwan ya. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu pertemuan hari ini.
Pak Ridwan tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi ya.